Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Farizul, NIM 03031282025568 dari kelas B Kampus Indralaya Teknik Kimia Angkatan 2020. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan studi kasus mengenai mixing and agitation, tepatnya pada perancangan mixing and mixing tank. Baiklah, inilah soal yang akan saya bahas. Sebuah bejana pilot plane berdiameter 1 kaki digerakkan oleh impeller turbin dengan 6 sudu yang berdiameter 4 inci. Bila bilangan Reynolds pada impeller ialah sebesar 10 pangkat 4 atau sebesar 10.000, waktu pencampuran dua cairan yang didapat bercampur ialah sebesar 15 detik. Daya yang dibutuhkan adalah sebesar 2 horsepower per 1000 galon atau sebesar 0,4 kW per meter kubik cairan. Pertanyaan yang A, berapa masukan daya yang diperlukan untuk memberikan waktu pencampuran yang sama dalam bejana berdiameter 6 kaki? Yang B, berapakah waktu pencampuran di bejana 6 kaki jika input daya per unit volume sama dengan di bejana pilot plane yang berdiameter 1 kaki tersebut? Berikut ini adalah ilustrasi yang akan saya tampilkan mengenai soal tersebut. Yang pertama itu ada sebuah bejana atau pilot plane yang memiliki impeller yang bersudu sebanyak 6. Kurang lebih seperti ini. Semoga bisa dimengerti ya. Nah, bejana atau pilot plane ini memiliki diameter sebesar 1 kaki atau 1 feet. Kemudian untuk bejana kedua sama juga geometrinya, bentuknya sama. Mohon maaf jika dapat bentuk yang beda. Bentuknya juga sama, memiliki 1 impeller yang bersudu 6 juga. Semoga bisa dimengerti. Kurang lebih seperti ini. Namun yang membedakan yaitu pada bejana yang kedua ini memiliki diameter sebesar 6 kaki atau 6 feet. Nah, jadi untuk permasalahan ini kita akan menyelesaikan yang pertama, untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana atau berapa daya yang diperlukan, daya masukan yang diperlukan pada bejana berdiameter 6 feet ini. Kalau yang dibandingkan dengan bejana atau pilot plane yang berdiameter 1 feet ini. Untuk bejana yang berukuran diameter 1 feet ini sudah diketahui dayanya sebesar 2 horsepower atau sebesar 0,4 kilowatt per meter kubik. Oke. Nah, ini untuk solusi yang pertama, yang A. Karena pada bilangan Reynolds dalam bejana pilot plane itu besar, sebesar 10 pangkat 4 atau sebesar 10.000, suku bilangan Froude dalam persamaan 9.33 di buku McB tidak diharapkan untuk diterapkan. Dan korelasi pada gambar 9.15 buku McB akan digunakan untuk menggantikan hubungan yang lebih rumit pada gambar 9.16 di buku McB. Kemudian pada gambar 9.15 ini, untuk bilangan Reynolds dengan nilai 10 pangkat 4 ke atas, atau pas juga di 10 pangkat 4, faktor waktu pencampuran atau NTT adalah konstan. Dan karena waktu tersebut konstan, maka kecepatan N akan sama di kedua bejana, atau diasumsikan sama. Oke. Nah, dalam bejana yang serupa secara geometris, tadi kan bejananya kan serupa secara geometris, hanya saja ukuran diameternya yang berbeda. Nah, pada hal ini, input daya persatuan volumenya itu akan sebanding dengan power dibagi dengan diameter pangkat 3. Pada bilangan Reynolds tinggi dari persamaan 9.24, buku McB didapatkan persamaannya yaitu P sama dengan KT dikali N pangkat 3 dikali T pangkat 5 dikali Rho dibagi GC. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan 1 per D pangkat 3 sehingga didapatkan persamaan P per D pangkat 3 sama dengan KT dikali N pangkat 3 dikali D kuadrat dikali Rho dibagi GC. Nah, karena ini untuk cairan dengan kerapatan tertentu, persamaan ini akan menjadi P per D pangkat 3 sama dengan C2 dikali N pangkat 3 dikali D kuadrat. Dengan C2 itu ialah konstan karena ia itu ialah konstanta. Baiklah, selanjutnya akan kita dapatkan persamaan seperti ini setelah kita bandingkan power 6 per diameter 6 pangkat 3 dibagi power 1 per diameter 1 pangkat 3. Maka kita dapatkan N6 per N1 pangkat 3 dikali dengan D6 per D1 pangkat 2. Kemudian
akan kita dapatkan persamaan seperti yang di bawah ini, yaitu P6 per D6 pangkat 3 dibandingkan atau dibagi dengan P1 per D1 pangkat 3 sama dengan D6 per D1 dipangkatkan 2. Kenapa persamaan N6 per N1 pangkat 3 ini hilang? Hal ini dikarenakan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, untuk bilangan Reynolds yang bernilai 10 pangkat 4 atau sebesar 10.000 dan di atasnya, faktor waktu pencampuran itu adalah konstan. Karena waktu itu dianggap konstan, maka kecepatan ini atau N, kecepatan akan dianggap sama di kedua bejana. Jadi dengan kata lain, N1 itu atau N pada bejana berdiameter 1 feet akan sama dengan N pada bejana di diameter 6 feet. Oke, kemudian beberapa hal yang kita ketahui pada soal tadi, yaitu ada informasi mengenai diameter dari bejana 1, yaitu sebesar 1 feet atau 1 kaki. Diameter dari bejana yang 6 feet, atau di sini saya lambangkan dengan D6, DA6 itu sebesar 6 feet. Kemudian diketahui power satunya, yaitu power pada bejana pertama itu sebesar 2 horsepower atau sebesar 0,4 kilowatt per meter kubik. Dan waktu blending untuk bejana 1 atau bejana yang berukuran 1 feet itu sebesar 15 second. Nah, kemudian kita akan menyelesaikan soal yang pertama, yaitu yang A. Nah, kemudian tinggal kita masukkan saja nilai diameter dari kedua bejana yang diketahui, sehingga D6 per D1 pangkat 2. Tadi kan diketahui D6 ini D6 sebesar 6 feet dan D1 sebesar 1 feet. Sehingga kita dapatkan yaitu sebesar 6 kuadrat atau sebesar 36. Nah, ini ialah nilai dari perbandingan antara power per unit volume bejana berukuran diameter 6 feet dan power per unit volume bejana yang berukuran diameter 1 feet. Sehingga untuk itu kita akan dapatkan, karena tadi power per unit volume pada bejana pertama itu sebesar 2 horsepower, maka tinggal kita kalikan saja dengan 36 yang ada di sini. Sehingga kita akan dapatkan daya input yang diperlukan untuk bejana yang memiliki geometri yang sama dengan ukuran diameter 6 feet itu sebesar 72 horsepower atau kurang lebih sebesar 14,4 kilowatt per meter kubik. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan yang kedua dengan pertanyaan berapa waktu pencampuran di bejana 6 feet jika input daya per unit volume itu sama dengan di bejana pilot plant. Nah, ketika daya inputnya sama di bejana pilot plant, maka kita bisa asumsikan P1 itu sama dengan P6. P6 di sini maksud saya ialah power dari bejana berukuran diameter 6 feet. Sehingga akan kita dapatkan P1 per DA1 pangkat 3 sama dengan P6 per DA6 pangkat 3. Ini karena di soalnya diminta jika daya persatuan volume di kedua bejana itu sama. Oke. Nah, kemudian persamaannya akan menjadi seperti ini. Kita tinggal pindahkan ruas saja di rumus yang pertama tadi. Untuk yang soal A, kita tinggal pindahkan saja kedua ruas ke sini, sehingga kita akan dapatkan N6 per N1 kuadrat sama dengan DA1 per DA6 pangkat 3. Kemudian, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa untuk bilangan Reynolds yang nilainya itu sebesar 10 pangkat 4 ke atas, itu faktor waktu pencampuran itu akan dianggap konstan. Sehingga waktu atau T kecil T besar 1 dibanding T kecil T besar 6 itu akan dianggap konstan dan kecepatan itu juga akan dianggap konstan atau sama di kedua bejana. Sehingga bisa kita tulis N6 per N1 itu akan sama dengan T kecil T besar 1 per T kecil T besar 6. Sehingga akan kita gantikan
karena pada sebelumnya rumusnya tersebut N6/N1, sehingga kita gantikan dengan ini. Hingga didapatkan waktu pada bejana 6 dibanding waktu pada bejana 1 sama dengan diameter pada bejana 6 dibandingkan dengan diameter pada bejana 1 dipangkat 2/3. Nah, ini kan awalnya dipangkat 2. Sehingga untuk kita mencari waktu 6 dibagi waktu 1, itu tinggal kita kalkuluskan saja, tinggal kita pindahkan, sehingga akan didapatkan seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai D6 per D1, yaitu untuk D6 itu 6, dan D1 itu 1, sehingga akan didapatkan sebesar 6/2/3. Sehingga akan dihasilkan 3,30 untuk perbandingan antara waktu pada bejana berdiameter 6 kaki, dan bejana berdiameter 1 kaki. Sehingga untuk menentukan waktu atau blending time pada bejana berukuran diameter 6 kaki, tinggal dikalikan saja dengan blending time pada waktu pada bejana berukuran 1 kaki, yaitu sebesar 15 sekon. Hingga kita kalikan 30 dikali dengan 15 sekon, didapatkan sebesar 49,5 sekon. Sehingga kita dapatkan blending time untuk bejana dengan diameter 6 kaki itu sebesar 49,5 sekon. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Berikut ini ialah referensi yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan buku McPhee dan kawan-kawan, Unit Operation of Chemical Engineering, di halaman 278. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan.